apa yang dibilang tadi siang tuh dulunya ada orang bunuh diri di sini. Iya. Mungkin sekarang posisinya ada di sini. Ini saya masih merinding nggak inget ya, ini kayaknya masih ada ini, kayak putihnya keluar ya. Di mana itu kalau boleh? Sana ya mas, kira-kira ya 200 meteran mas, bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di wilayah Kedung Jati, tepatnya Pesanggerahan atau di pinggir penelusuran kali atau sungai dari Tuntang, dari arah jembatan Gandul, jembatan baru, turun ke bawah sampai kita posisi di sungai tepat di petilasan Sonde. Di sini juga ada fenomena aneh yang dulu pernah ada, tepatnya di Pesanggerahan ini dulu pernah ada fenomena seorang laki-laki yang gantung diri, dan juga ada fakta bahwa di sini dulu juga sempat ada yang meninggal di dalam sungai atau kali ini, bunuh diri atau bagaimana kita juga belum tahu untuk faktanya atau penguakan misterinya. Nanti kita bisa saksikan penelusurannya di tempat kali Pesanggerahan yang keramat ini. Bagaimana keseruannya? Saksikan. Tepat di sini pemirsa, dulu pernah ada suatu korban untuk bunuh diri ya. Informasinya sih laki-laki tergantung di sini, dan itu bukan fenomena tapi memang fakta bahwa di sini memang tepatnya di belakang saya ini memang tempat pada saat itu ditemukan seorang laki-laki menggantungkan diri di sini. Untuk penelusurannya kita juga tidak tahu. Kita hanya mendengar cerita saja. Nanti coba kita telusuri alam gaibnya di sini. Pemirsa, setelah ada pendeteksian baru saja oleh Mas Sepuji dan Mas Panjul, coba kita tanyakan langsung. Gimana Mas Panjul untuk aura tepat di sini, Mas Panjul? Oh, yeah. Untuk aura di sini sangat mencekam, Mas. Ya, bisa dibilang kalau yang saya rasakan adalah ya banyak energi negatif ya, Mas, di sini, Mas. Di sini, iya, banyak energi negatif di sini, Mas. Kemarin coba saya tembus daerah wilayah sini, Mas. Ya, ini di sini itu ada seperti patok ya, Mas. Itu sebuah perbatasan kalau nggak salah. Perbatasan. Ya, ini maksudnya perbatasan ini adalah seperti perbatasan wilayah goib ya, Mas. Gitu. Ini letaknya ada di sini. Jadi ini bisa dibilang di sini itu garisnya, Mas. Oh, di sini itu garisnya. Ya, garisnya. Terus untuk sosoknya ada yang bisa dilihat karena di sini dulu ada fenomena
atau fakta bahwa pernah ada orang untuk gantung diri di sini tepatnya. Oh begitu ya. Oh untuk sosok-sosoknya sendiri saya belum melihat jelas. Akan tetapi yang ada satu sosok yang saya temui di sini, sosok orang ya jelas mas. Ya. Namun berwujudnya berwarna hitam nih mas. Tapi tidak terlalu tinggi di sini. Gitu. Untuk penelusuran Mas Puji gimana? Untuk dari penglihatan saya itu malah dari arah sungai sini Mas Andi. Dari arah sungai? Dari arah sungai itu semacam kalau yang di sana itu onggoinggi ada juga, terus siluman buaya putih, ada naga juga besar tapi ini dibilang kayak siluman apa namanya, separuh manusia, kepalanya manusia. Cuman kalau buat orang-orang sini mungkin hati-hati aja ya, soalnya yang namanya onggoinggi ini sering narik manusia. Oke. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Syekh Puji, di sini ada onggoinggi, ada orang yang suka menarik ya. Kebetulan pemirsa, di sana memang juga ada fakta dulu, anak SMA dulu, tepatnya di belakang saya ini ada sungai itu. Memang waktu itu juga waktu saat mencuci pakaian ya, waktu itu zaman dulu kan sering di sungai, itu juga ditemukan tenggelam di situ. Juga ada mitosnya juga. Di sini tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang suka mengganggu, dan faktanya juga ada di sana itu pernah ditemukan juga wanita itu bisa dikatakan bunuh diri atau memang tenggelam ya di kali ini, dan ditemukan setelah beberapa hari dan dalam keadaan yang sangat membusuk, dan itu faktanya memang seperti itu ada. Di sini juga sempat ditelusuri oleh Mas Panjul ini untuk batas wilayah atau tempat gaib atau gimana ini? Mas Panjul tadi sempat menelusuri jalan dari kali Pesanggerahan itu yang arah menuju perbatasan ya, ini ada kali kecil ini. Gimana untuk perbatasan atau pagarnya gimana? Ya, jadi kemarin coba saya kemari sama Mas Puji itu Mas. Sebelum saya kemari itu kan saya tembus dulu Mas wilayah sini. Nah, saya sampai di sini itu Mas langsung ketemu ini tadi Mas. Ya bentuknya seperti tugu ya. Seperti tugu. Namun ada tulisan, saya tidak paham tulisan apa ini. Kemudian saya mau melangkah masuk ini, saya di stop oleh sosok ya bisa dibilang ratu ya. Ratu. Seperti ratu ya. Dia bawa pasukan beberapa. Dia bilang ke saya, kamu jangan masuk ke sini, ini wilayah orang, gitu. Ya, saya. Jadi wilayahnya yang sebelah sana atau sebelah sini? Yang sini. Oh, yang arah ke Kalen ini ya? Iya, arah ke Kalen. Ini saya kurang paham ini sosoknya itu seperti, maksudnya saya kurang paham sosok ini itu siapa, saya kurang paham. Namun dia berkata kamu jangan sampai tembus ke sana-sana begitu. Hanya cukup di sini saja, begitu saya di stop gitu. Jadi pemirsa, di sini adalah pagar gaib yang sempat ditemukan sama Mas Panjul. Mas Panjul mau coba masuk ke sana atau tembus, cuman dia masih di stop oleh sosok yang mungkin bentuknya seperti ratu. Mungkin nanti untuk penelusuran berikutnya, untuk pembuktiannya atau bagaimana, nanti kita bisa saksikan
tepat di sini pemirsa juga ini adalah lurus, itu sudah ketemu dengan sungai di Petilasan Sonde yang sempat kita review kemarin. Nanti kita coba lihat sisinya yang di arah sungai ini ada apa saja. Untuk yang arah ke Tembus ini pas persis di samping dari Petilasan Sonde. Apa yang bisa dilihat tepat itu Mas Puji? Selain tadi ada onggoinggi di bawah, ada buaya putih atau gimana? Kalau yang saya lihat yang di dekat Sungai Mbah Sonde ini, yang dari arah parit kecil tuh Mas Andi, itu berwujud ular. Berwujud ular, tapi sebenarnya dia itu sesosok laki-laki. Laki-laki yang memakai, orang dulu bilang apa ya? Jubah. Bukan jubah Mas Andi. Kayak semacam kain, apa ya? Dibilang kain jari kan segini itu. Nah, itu tinggalnya di situ. Terus yang untuk ke bawah lagi itu yang ada sumurnya itu ada kura-kura besar. Ada kura-kura besar yang sekarang itu menutupi yang dibilang apa namanya? Gua yang dulu tembusnya sampai Demak. Nah, itu ada kura-kura besar di situ. Dari penelusuran Mas Panjul ini gimana? Tadi Mas Puji sudah sampaikan kalau jenengan yang bisa dilihat. Oh ya, saya sendiri tadi mencoba menembus sungai dari belakang Mbah Sonde. Tadi saya menemukan ada sosok sama seperti yang bilang Mas Puji, sosok ular ya Mas. Ya ularnya memang bisa dibilang cukup besar. Itu ada di sekitaran yang orang bilang apa namanya gua dekat Tembus itu ya gua Tembus itu. Ular tersebut ada di sekitar situ. Kemudian kalau yang dibilang Mas Puji mengenai kura-kura tadi yang besar itu ya Mas, saya tidak menemukan. Ya, posisinya mungkin tidak di situ. Kemudian ada beberapa pusaka di situ Mas. Beberapa pusaka dan ada apa namanya ya? Saya hanya melihat rambut sih Mas. Hanya melihat rambut itu apa saya kurang tahu. Ya. Jadi memang menurut penelusuran dari Mas Puji, Mas Panjul kadang sama, kadang juga berbeda pemirsa. Jadi ada yang bisa dilihat ya, memang ya itu tadilah yang namanya asumsi dari penglihatan juga kita tidak sama. Gimana Mas? Mau menambahkan apa Mas? Saya mau menambahkan untuk gini Mas Andi. Kalau yang dinamakan goib itu yang berwujud jin itu bisa berubah-ubah Mas Andi. Mungkin dari pandangan saya melihat ini, nanti ditembus lagi Mas Panjul dia berubah lagi Mas Andi seperti ini. Kalau dari pandangan goib kan. Oke, jadi memang gini pemirsa, dari pandangan kadang pas sama, pas kadang bisa berubah itu memang karena jin ya atau makhluk goib itu memang berubah wujud ya. Nah, kadang memang ada pemikiran kita berpikir mohon maaf pocong, nanti keluarnya pocong, berpikir genderuwo. Mungkin itu juga bisa terjadi seperti itu pemirsa. Tapi kita tetap dari siang penelusuran ini, nanti malam kita juga ada pembuktian lagi. Bagaimana pembuktian untuk keseruan malam hari nanti? Saksikan. Kali ini kita sudah sampai di tempat pesanggrahan kali atau sungai antara Kali Tuntang dari jembatan Kertegandul, jembatan baru sampai dengan Petilasan Sonde. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi siang, untuk penelusuran pada malam hari ini, mari kita saksikan dan kita telusuri.
Baik, kita sudah sampai di tempat yang tadi siang kita telusuri, yang faktanya di situ adalah tempat dulu orang atau laki-laki gantung diri. Nah, di sini coba untuk aura mistisnya dan untuk penelusuran pada malam hari ini, coba akan kita deteksi tempat yang sudah kita telusuri tadi siang. Setelah dilakukan mediumisasi, pendeteksian untuk tempat yang tadi kita telusuri, gimana ini Mas Syekh Puji yang bisa dilihat auranya ini di daerah sini? Untuk penglihatan malam ini lebih banyak daripada siangnya Mas Andi. Iya. Untuk malam ini apa yang dibilang tadi siang tuh dulunya ada orang bunuh diri di sini. Iya. Mungkin sekarang posisinya ada di sini. Untuk yang lain ini sebenarnya di sini tuh apa namanya? Kayak perempuan Iya. memakai mahkota. Itu sebenarnya dia membawa pasukan banyak. Dia sekarang ini merasa terganggu. Saat ini merasa terganggu. Dia mempunyai beberapa pasukan. Jadi pemirsa, ini masih ada pendeteksian. Jadi untuk yang dulu pernah gantung diri di sini ya, ceritanya sudah semua orang tahu lah di wilayah sini, di Kedung Jati sini. Jadi juga infonya ada penampakan itu. Gimana Mas? Ada sekitar 30-an. Sekitar 30-an lah pasukannya. Pasukannya itu karena dia ratu, apakah Dia laki-laki atau Perempuan Mas Andi. pasukannya perempuan? Enggak, ini yang memakai ini mahkota itu perempuan, ratu. Iya. Nah, ini pasukannya mungkin ada 30 lebih. Kalau yang saya lihat ini ada 30-an lah. Dia ini sebenarnya tinggalnya yang dibilang tadi ada pagar goib di sini kan. Nah, kita udah masuk wilayahnya ini sebenarnya Mas Andi. Dan untuk yang di sungai ini, sebentar. Yang di sungai ini dia naik semua. Naik ke atas ini Naik semua. naik semua. Iya. Cuman yang buaya putih ini mungkin dia nggak ada respon. Yang respon ini mungkin yang dari Ratu Goib itu. Terus ada apa namanya? Ongginggi yang tadi siang saya bilang ini, dia naik. Untuk yang sebelah ujung sana itu Gondoruo Mas Adi. Di sebelah sana Gondoruo. Yang untuk pagar goibnya ini sekarang mungkin ini ya ada perlawanan, mungkin dia mau keluar. Semoga saja nggak terjadi apa-apa ya untuk malam ini ya. Nggak ada interaksi. Insya Allah nggak, kita kasih batasnya nggak ada interaksi aja Mas. Jadi pemirsa, dari penelusuran yang bisa dilihat ini, untuk yang di sungai infonya naik semua ya Mas. Iya. Ini gini pemirsa, jujur saya saat ini merinding sekali pemirsa, merinding seperti memang dikelilingi ini. Ini memang saya itu kan saya memang tidak tahu apa-apa. Jadi setiap ada interaksi dari makhluk astral atau gaib itu selalu mungkin saya bereaksi seperti ini, seperti sebenarnya takut saya ini, cuman ya kalau gimana? Dulu ini di sini bisa dibilang pesanggrahan itu Mas Andi. Iya. Kalau dari penglihatan saya itu, kenapa kok bisa desa pesanggrahan? Itu dulunya itu tempat buat menghentikan kayu jati yang dulunya itu buat masjid Demak. Jadi tempat berhentinya kayu itu di sini Mas Andi. Jadi terus dibilang, bisa orang dibilang itu namanya desa pesanggrahan. Mungkin kalau Jawanya bilang nyangkrai kayu.
Oh ya, jadi tempat seperti tempat kayu bersandar atau Iya. kayu berkumpul sebelum dijalankan ke bawah lagi lewat sungai ya. Dan untuk nanti kejelasannya mungkin dari Mas Panjul bisa menjelaskan lebih detailnya, atau Mas Panjul nanti bisa lebih menerawang apalah dari sini. Oke, nanti coba kita tanyakan kepada talent kita dari Mas Panjul. Coba kita menuju ke Mas Panjul. Setelah tadi penelusuran sudah dilaksanakan oleh Mas Syekh Puji tadi, Mas Panjul. Jadi banyak sekali makhluk yang sudah berkumpul, bahkan ada yang merasa tidak nyaman ini. Iya. Untuk di sini apakah ada sesuatu atau pusaka atau benda gaib atau sesuatu yang tertinggal lah di sini? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi tadi saya juga mencoba ya Mas untuk mendeteksi di mana ada letak dari pusaka ya Mas. Memang tadi saya menemukan beberapa pusaka yang berbentuk seperti batu. Ya, seperti batu namun tidak berbentuk akik ya. Hanya batu ya Mas. Itu berwarna hijau kebiruan. Itu ada di daerah sini ya Mas. Daerah sini. Kemudian ada juga seperti akar ya Mas. Seperti akar, tapi saya tidak tahu itu jenis apa, pusaka apa, saya kurang tahu. Iya. Yang jelas saya melihatnya ada di sekitar sini. Jadi pemirsa, di sini untuk pusakanya Mas Panjul tadi sempat melihat ada sebuah batu ya mungkin. Sebenarnya sih namanya pusaka kita bisa saja bisa ambil atau kita bisa cek bisa apa. Cuman di sini memang kita belum ada niatan untuk seperti itu. Kita memang hanya full untuk deteksi ya, full untuk deteksi. Jadi kita juga hanya ingin mengetahui apa saja dari sisi fenomena atau sisi misteri dari tempat pesanggrahan Kali Tuntang ini. Baik pemirsa, setelah kita menanyakan pada Mas Panjul, kita coba tanyakan langsung kepada Mbah Eko Limbat untuk aura dan ya apa itu untuk aura dan untuk rasa dari hawa di sini pemirsa. Tadi kita sudah sampaikan juga untuk penelusuran Mas Panjul dan penelusuran dari Mas Syekh Puji. Tuh Mbah Eko ini gimana auranya? Seperti biasa kita tanyakan untuk aura, terus rasa dari tempat ini. Saya sendiri jujur, saya sendiri ini baru jalan masuk saja udah merindingnya udah minta ampun ini. Gimana ini Mbah Eko? Alhamdulillah Mas ya. Saya juga merasakan seperti apa yang dirasakan Mas Andi. Itu di sini memang banyak Mas ya, banyak yang keluar itu, yang dari sungai juga keluar pada ke pinggir. Mungkin dia itu aktivitas ada apa itu rame-rame, mungkin seperti itu ya. Itu karena saya juga tidak tahu bahasanya. Kalau bahasa hati saya mengatakan seperti itu kan, itu apa ada apa toh kan gitu. Nggak lupa memang itu juga ciptaan Allah juga berdampingan dengan kita kan gitu Mas. Yai Ispain tadi juga saya suruh lihat itu, coba bener nggak itu yang dilihat. Ternyata bener apa yang dikatakan Mas Panjul, dikatakan sama Mas Puji itu benar adanya yang dilihat seperti itu. Coba langsung ke Mbah Yai Ispain. Kita kembali lagi pemirsa bersama Yai Ispain ini. Kenapa selalu kita datangkan atau kita ajak? Karena memang Yai Ispain ini kan memang dari segi penglihatan, penerawangan memang tidak bisa. Jadi memang hanya dibantu oleh bantuan dari Mbah Eko atau teman-teman supaya apa? Supaya pembuktian bahwa orang yang tidak bisa melihat benda-benda gaib pun bisa kalau memang ingin melihat atau ingin membuktikan. Di sini
Ya Ispain, apa yang bisa dilihat dari tadi sudah dibuka mata batin atau indera penglihatan yang keenam dari Mbah Isain? Tadi sempat ini Mas, lihat ada belut terjepit dalam 2 batu yang pecah, tidak bisa keluar. Terus sama Pak Eko dikeluarin, terus muncul lagi nenek tua pakai tongkat. Terus saya suruh Pak Eko diarahkan untuk mundur kira-kira 200 meteran. Ada ini buaya putih yang keluar, buntung. Ini saya masih merinding, ya, inget ya. Ini kayaknya masih ada ini buaya putihnya keluar ya. Di mana itu kalau boleh? Karena Mas, kira-kira ya 200 meteran Mas, bawah ya Mas. Jadi ini gini pemirsa, tadi bisa lihat belut putih tercepit di batu, belutnya diamankan. Ada nenek-nenek ya, nenek-neneknya bungkuk atau umurnya tua sekali atau Tua, bukan pakai tongkat Mas. tua sekali. Ini saya Ini benar-benar iya. saya merinding ini pemirsa. Jadi saya juga merinding padahal saya itu tidak tahu apa-apa, tapi tetap saja kontaknya. Untuk buaya putih berarti sama seperti yang sudah ditelusuri dari siang oleh Mas Panjul, Mas Puji. Buaya putihnya buntung ya. Iya, buntung. Besar Mas. Besar. Jadi memang fenomena ini, karena ini fenomena ya, karena secara fakta tidak bisa dilihat memang, tapi secara fenomena cerita buaya putih di sungai Pesanggerahan ini, di Sungai Tuntang ini ternyata memang nyata adanya secara mata hati, mata batin, dan cerita-cerita orang dulu memang ternyata ada pemirsa. Untuk pagar gaib atau tadi sempat istana ya, ada seperti bangunan atau istana ya, yang dihuni oleh ratu tadi yang sempat disampaikan Mas Puji juga. Gimana Mas Panjul, apakah sempat menerawang atau sempat masuk atau mau masuk, bagaimana? Oh, oke. Jadi ketika saya ingin masuk dalam wilayah perbatasan ya Mas, katakanlah untuk melewati sebuah batas seperti patok ya, katakanlah seperti itu, saya seperti tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah tersebut, seperti tidak diperbolehkan Mas. Ada yang menghentikan langkah saya ketika untuk menembus alam lain tersebut gitu. Nah kemudian kalau mengenai sosok ratu tersebut, bisa dibilang itu wilayahnya itu justru di sini Mas, justru di sini. Tapi dia sebenarnya tidak mengganggu, niatnya baik untuk tidak masuk ke wilayah perbatasan yang bisa dikatakan yang megang kan lain Mas, gitu. Jadi saya cukup untuk menembus wilayahnya hanya cukup di sini saja. Oh, jadi memang tidak sempat masuk ke dalam tempat atau di dalamnya ada apa, memang tidak masuk ya? Ya, tidak, saya tidak masuk, hanya di luarnya saja ya Mas. Ya. Jadi pemirsa, memang tadi penelusuran dari siang, malam ini pun masih ada untuk batas atau batas gaib ya, untuk istana yang dihuni oleh ratu tadi dan anak buahnya. Memang saat Mas Panjul mau masuk, ada pesan lah yang disampaikan untuk tidak masuk. Kita juga selalu kita menghormati meskipun itu ya alam lain dari kita. Kita hanya ingin menelusuri, ingin tahu saja. Kalau setelah tahu ya kita ya hanya untuk mawas diri dan lain-lain. Tapi begitu mereka tidak mengizinkan, kita juga tidak untuk memaksakan untuk masuk. Begitu pemirsa. Jadi tadi sudah ada penelusuran dari Mas Puji, Mas Ispain, dan Mas Panjul. Kita coba tanyakan gimana untuk Mbah Eko untuk pesan-pesannya ya, pesan-pesannya di sini atau
warga di sekitar sini atau cerita-cerita yang pernah beredar di sini gimana? Baik. Kalau pesan saya Mas ya, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Mas ya. Seperti itu Mas ya. Kita kalau berpegang teguh pada Allah itu insya Allah itu hal itu akan teratasi semua itu. Yang penting intinya yaitu tadi beribadah itu ya. Beribadahnya itu paling penting intinya itu. Kalau masalah bangsa kayak gitu itu kan berdampingan dengan kehidupan manusia ini Mas itu. Jadi kalau ada perwujudan seperti ini itu memang yang punya ilmu jin itu bisa mencolok putra, mencolok putri. Jadi berubah apa saja yang dia mau. Seperti itu Mas. Itu pengalaman dari saya juga guru-guru saya seperti itu. Baik pemirsa, jadi memang kita kembali lagi apapun yang terjadi kita selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bertawakal, kita selalu bersyukur dan kita selalu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga sudah sampaikan untuk penelusurannya, kita tidak bermaksud untuk membuat takut, membuat sesuatu gaduh atau bagaimana. Kita pure di sini memang untuk menelusuri, untuk membuktikan, untuk mengetahui fenomena atau cerita yang dulu pernah dikembangkan atau berkembang di masyarakat kita. Kita akan membuka tabir sedikit atau bagaimana tabir fenomena gaibnya. Di sini kita kembali percaya atau tidak percaya itu kembali ke asumsi kita masing-masing. Terima kasih untuk misteri asumsi on the spot kali ini di pesisir pinggir Kali Tuntang, Pesanggerahan, Kedung Jati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri asumsi. Au! Terima kasih untuk sahabat misteri asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari misteri asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.